Perkenalkan, nama saya KBR Kuning. Saya dari kelas MJ218. Pada kesempatan video presentasi kali ini, di sini saya akan menjelaskan secara komprehensif mengenai salah satu isu terbesar yang pernah mengguncang industri keuangan di tanah air, yaitu kasus gagal bayar pada PT Asuransi Jiwasraya, beserta dampak sistematik yang menyertai terhadap perusahaan lain seperti Asabri, Wanarta, dan Bakri Life. Kasus ini bukan hanya soal kerugian materi yang mencapai belasan triliun rupiah, tapi juga soal runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang harusnya melindungi masa depan finansial mereka. Oleh karena itu, melalui video ini, saya akan mengajak kita semua untuk melihat secara mendalam bagaimana seharusnya sikap dan langkah nyata dari 3 pilar utama dalam ekosistem industri asuransi. Yang pertama, dari sisi masyarakat selaku konsumen. Saya akan menjelaskan pentingnya literasi keuangan dan juga sikap kritis dalam membaca polis. Yang kedua, dari sisi perusahaan asuransi, saya akan memaparkan bagaimana seharusnya tata kelola, transparansi, dan kepatuhan hukum yang dijalankan agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Dan yang ketiga, dari sisi pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi saya akan mengulas langkah-langkah pengawasan, kemudian penegakan hukum, juga serta regulasi terbaru yang telah dan harus terus diperkuat untuk melindungi nasabah. Nah, mari kita simak bersama pembahasan langkahnya, mulai dari latar belakang masalah hingga rekomendasi solusi yang dapat kita terapkan bersama. Selamat menyaksikan. Kasus gagal bayar pada PT Asuransi Jiwasraya bukanlah kejadian tunggal. Direktur Hukum dan Kepatuhan PT AIA Finansial, Rista Katrini Manurung, dalam sidang promosi doktoralnya di Jakarta pada 30 Maret 2026 menyebutkan bahwa rangkaian kasus serupa juga terjadi pada perusahaan lain seperti Asabri, Wanarta, hingga Bakri Life. Menurutnya, fenomena ini mencerminkan adanya kegagalan sistematik di industri asuransi nasional. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Kasus Jiwasraya tercatat merugikan negara hingga 16,81 triliun. Sementara kasus Asabri juga mencapai angka fantastis di atas 10 triliun. Yang lebih memprihatinkannya lagi, hingga tahun 2025 masih terdapat tunggakan klaim nasabah. Jadi Jiwasraya yang menolak restrukturisasi dan telah berkekuatan hukum tetap dengan nilai sekitar 180 miliar hingga 200 miliar yang hingga kini belum juga dibayarkan, meskipun kasus ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Rangkaian kasus ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem industri asuransi yang perlu segera dibenahi oleh seluruh pihak. Dampak dari kasus gagal bayar ini sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemegang polis. Puluhan nasabah Jiwasraya bahkan mendatangi Kejaksaan Agung untuk mendesak pencairan klaim mereka yang nilainya mencapai 174 miliar. Ada nasabah yang uangnya juga sebesar 500 juta tersangkut selama 7 tahun lamanya di Jiwasraya tanpa kejelasan. Sementara itu, nasabah Wanarta Life mengalami kerugian hingga 15 triliun secara kolektif. Pakar asuransi menilai bahwa kasus Jiwasraya telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia, terutama asuransi jiwa, dan memicu kekhawatiran pada produk unit linked. Dampak psikologisnya pun tidak kalah besar.
Masyarakat merasa kehilangan kepercayaan karena tidak ada solusi yang jelas, tidak ada permintaan maaf, dan tidak ada perbaikan yang terlihat baik dari regulator maupun asosiasi industri. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus-kasus besar di industri asuransi masih menyisakan persoalan hingga saat ini dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi otoritas. Masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan industri asuransi yang sehat. Rista Akrini Manurung menekankan bahwa perbaikan industri tidak hanya bergantung pada regulator dan pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat sebagai konsumen. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan literasi keuangan. Berdasarkan data, pemahaman masyarakat yang rendah terhadap produk asuransi justru memperbesar risiko kerugian. Konsumen masih cenderung mengandalkan penjelasan agen tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap isi polis. Padahal polis adalah bukti kontrak tertulis antara perusahaan dan nasabah yang mengikat secara hukum. Pemahaman menyeluruh terhadap produk menjadi kunci dalam menghindari kesalahpahaman yang berujung pada sengketa di kemudian hari. Kedua, masyarakat harus membudayakan diri untuk membaca polis secara mandiri dan tidak hanya percaya pada apa yang disampaikan oleh agen. Yang ketiga, jika terjadi indikasi pelanggaran, konsumen juga harus berani melapor dan memanfaatkan saluran pengaduan yang disediakan oleh OJK. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi, hal ini akan berdampak positif dalam jangka panjang. Tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi individu, tetapi juga berpotensi mengurangi beban negara dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Perusahaan asuransi harus menjalankan bisnisnya dengan prinsip tata kelola yang lebih baik, akuntabel, dan berkelanjutan. Kasus-kasus besar seperti Jiwasraya, Asabri, Taspen, dan Bumi Putra pada dasarnya bermuara pada kesalahan dalam pengelolaan investasi yang tidak transparan dan tidak sesuai peruntukan. Oleh karena itu, perusahaan wajib menerapkan strategi anti-fraud sebagaimana yang diatur dalam POJK nomor 12 tahun 2024 untuk mencegah terjadinya praktik curang yang merugikan nasabah. Selain itu, perusahaan asuransi juga harus menerapkan PSAK 74 atau IFRS 17 sebagai standar akuntansi kontrak asuransi yang efektif mulai 1 Januari 2025 guna menghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel dan informatif. Transparansi keuangan menjadi kunci. Perusahaan harus mengungkapkan secara rinci fitur produk, suku bunga, risiko, dan margin layanan kepada nasabah. Yang tidak kalah penting, perusahaan juga harus patuh pada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Proses restrukturisasi Jiwasraya yang tidak mematuhi putusan pengadilan justru menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri. Selain tahapan operasional, perusahaan harus mengedepankan perlindungan konsumen. Jadi sebagaimana prioritas utama.
Contoh positif dapat dilihat dari IFG Live yang berhasil mengalihkan sekitar 99,9% polis ex nasabah Jiwasraya pada tahun 2026, dan pada tahun 2026 akan melakukan pembayaran klaim dan manfaat asuransi kepada 94.793 nasabah ex Jiwasraya dengan total nilai mencapai lebih dari 7,5 triliun sebagai bagian dari upaya memastikan terpenuhinya hak-hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator memiliki peran sentral dalam melindungi kepentingan pemegang polis dan mengawasi perusahaan asuransi. Langkah pertama yang harus terus diperkuat adalah pengawasan berbasis risiko atau risk-based supervision. OJK telah menerbitkan POJK nomor 33 tahun 2025 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan perasuransian, lembaga penjaminan, dan juga dana pensiun yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Regulasi ini mengatur metodologi penilaian tingkat kesehatan perusahaan dengan pendekatan berbasis risiko yang mencakup analisis kinerja, profil risiko, tata kelola, hingga kecukupan pemodalan perusahaan, baik untuk perusahaan konvensional maupun syariah. Kedua, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tepat. Anggota Komisi X DPR menegaskan bahwa jika yang diawasi bisa menipu atau bandel, berarti rambu-rambunya belum cukup tegas. OJK juga perlu meningkatkan kapasitas SDM dan jaringan internasional untuk mendukung fungsi resolusi risiko sistematik. Yang ketiga, OJK harus terus memperbarui regulasi agar tidak tertinggal dibandingkan dengan praktik di lapangan. Selain POJK 33 2025, OJK harus juga menerbitkan POJK nomor 36 tahun 2025 tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan yang diundangkan pada 22 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif pada 22 Maret 2026, serta POJK nomor 27 tahun 2025 tentang pengelolaan aset dan liabilitas. Secara keseluruhan, OJK merencanakan penerbitan 7 POJK dan 9 COJK di bidang asuransi dan dana pensiun untuk memperkuat kerangka pengawasan secara menyeluruh. OJK telah mengambil sejumlah langkah konkret dalam menangani kasus Jiwasraya dan memperkuat industri asuransi secara keseluruhan. Pada 11 September 2024, OJK menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada Jiwasraya. Kemudian pada 21 Agustus 2024, memfasilitasi pertemuan antara manajemen Jiwasraya dengan pemegang polis. Puncaknya, pada 16 Januari 2025, OJK mencabut izin usaha Jiwasraya di bidang asuransi jiwa, dan pada 23 Maret 2026 melakukan pembubaran DPPK dan DPLK Jiwasraya. Di sisi regulasi, selain POJK 33 2025 dan POJK 36 2025, OJK juga menerbitkan POJK 27 2005 tentang pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi. OJK juga mendorong penerapan PSAK 74 IFRS 17 serta mengembangkan database agen dan polis untuk mendukung pengawasan berbasis risiko dan transparansi industri. Hingga Desember 2025,
Terdapat 6 perusahaan asuransi dan reasuransi yang masuk dalam pengawasan khusus OJK dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangan untuk kepentingan pemegang polis. Selain itu, terdapat 7 dana pensiun yang juga masuk dalam pengawasan khusus OJK. Juga mencatat bahwa 77,78% perusahaan asuransi atau 111 dari 144 perusahaan telah memenuhi ekuitas minimum tahap pertama sebagaimana diatur dalam POJK nomor 23 tahun 2023 yang mewajibkan perusahaan asuransi yang sudah berdiri memiliki ekuitas minimum sebesar 260 miliar dan 100 miliar untuk asuransi syariah paling lambat 31 Desember 2026. Program penjaminan polis juga diusulkan sebagai bagian dari resolusi untuk menangani perusahaan asuransi yang bermasalah di masa depan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi ke depan. Pertama, ketertinggalan regulasi dibandingkan dengan praktik di lapangan. Dalam banyak kasus, perkembangan produk dan strategi bisnis di industri keuangan berjalan lebih cepat dari kemampuan regulasi dalam mengantisipasi risiko yang muncul. Kedua, ada efektivitas penegakan hukum yang masih menjadi faktor krusial. Kasus-kasus besar seperti kasus-kasus besar di industri asuransi masih menyisakan persoalan hingga saat ini, yang menunjukkan bahwa penanganan belum sepenuhnya tuntas. Yang ketiga, rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap produk asuransi yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Yang keempat, ada kapasitas OJK sebagai regulator perlu terus ditingkatkan, baik dari sisi SDM maupun jaringan internasional untuk mendukung fungsi resolusi risiko sistematik. Yang kelima, ancaman risiko sistematik yang masih nyata. Para pengamat menyebutkan bahwa jika perusahaan besar kolaps, lembaga penjaminan simpanan dengan dana 243 triliun bisa terkuras hanya untuk menangani satu atau dua perusahaan saja. Semua tantangan ini membutuhkan komitmen membutuhkan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan untuk diatasi secara bersama-sama. Kasus gagal bayar Jiwasraya, Asabri, Wanarta, dan Bumi Putra adalah pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan industri asuransi nasional. Penyelesaian masalah ini membutuhkan sinergi antara tiga pilar utama. Yang pertama, ada masyarakat sebagai konsumen yang harus proaktif meningkatkan literasi keuangan, membaca polis secara mandiri, dan tidak hanya percaya pada penjelasan agen dan berani melapor jika terjadi indikasi pelanggaran. Yang kedua, perusahaan asuransi harus menerapkan tata kelola yang baik, menjaga transparansi keuangan, patuh pada putusan hukum, dan mengedepankan perlindungan konsumen dalam setiap tahapan operasionalnya. Ketiga, pemerintah melalui OJK harus memperkuat pengawasan berbasis risiko, menegakkan hukum secara tegas dan cepat, serta menerbitkan regulasi yang adaptif, antisipatif terhadap perkembangan industri. Seperti yang disampaikan oleh Rizka Katrini Manurung, perbaikan industri tidak hanya bergantung pada regulator dan pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat sebagai konsumen. Hanya dengan kerjasama yang erat antara ketiga pilar ini,
industri asuransi nasional dapat pulih dan tumbuh menjadi sektor yang sehat, terpercaya, dan mampu memberikan perlindungan finansial yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian video presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.